Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Terkolis, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Banjarmasin, dan ini adalah video penugasan untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja kita ke penugasannya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah ada fileman.java yang ada pada tugas 1 sebelumnya. Lalu saya membuat lagi tugas 2.java gitu. Ini saya sengaja untuk buat seperti ini untuk sebagai perbandingan apa saja yang bisa dimodifikasi dari tugas sebelumnya itu. Oke. Ini saya masih menggunakan satu utilitas, yaitu utilitas scanner. Lalu untuk daftar menunya masih saya gunakan di tugas 2, namun kali ini jumlahnya saya buat 100 karena ada penambahan fitur, yaitu penambahan daftar menu begitu. Yang mana jika lebih dari 100 tidak akan bisa kita tambahkan lagi daftar menunya begitu. Oke, di sini saya menggunakan variabel counter jumlah menu untuk mengetahui berapa jumlah menu yang ada gitu. Karena nantinya dalam dalam penggunaannya jumlah menunya dapat berubah-ubah begitu, hingga harus fleksibel. Oke, di sini saya menambahkan scanner untuk memanggil scanner gitu. Lalu masuk ke metode utamanya, yaitu pertama-tama saya memanggil inisialisasi menu. Oke. Ini saya menampilkan membuat variabel boolean dengan nama lanjut aplikasi yang defaultnya adalah true untuk melakukan perulangan sebagai berikut ini. Ini menampilkan mode pelanggan, mode manajemen untuk mengelola menu. Menu yang dimaksud di sini adalah daftar menu yang ada pada pesanan begitu. Lalu keluar. Oke. Sini saya menggunakan scanner untuk melakukan pilihan 1, 2, dan 3. Dan untuk melakukan perulangan itu saya menggunakan switch dengan case sebagai berikut ini. Case 1 menu pelanggan, kita akan memanggil menu pelanggan. Case 2 akan memanggil menu manajemen. Dan case 3 adalah keluar, yang mengubah variabel lanjut aplikasi sampai dengan false, sehingga perulangan di sini diselesaikan begitu. Yang kemudian akan menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi. Lalu jika pilihannya di luar dari jika inputnya tidak dari salah ketiga berikut ini, maka akan menampilkan input tidak valid gitu. Lalu untuk inisialisasi menunya, saya menampilkan menu default seperti ini, sama pada tugas sebelumnya. Namun di sini mana ya? Ini. Namun di sini kita menginputkan indeksnya secara manual ya. Gitu.
Sedangkan di sini saya menggunakan counter jumlah menu plus plus. Itu. Lalu di sini saya menampilkan menu ya. Oh ya, nanti jika ada menambahkan menu baru maka secara otomatis indeks menunya akan tambah. Di sini untuk metadata yang nanti akan menu ada. Oke, sampai mana tadi? Oke, saya menampilkan looping di sini untuk per kategori, yang ini kategori makanan dan ini kategori minuman. Yang mana ini akan menampilkan daftar menu, nama, dan daftar menu indeks kesekian harga begitu. Oke, beda pada sebelumnya yang ditampilkan secara manual gitu. Lalu di sini saya mengelompokkan fitur-fitur pada mode pelanggan. Ini menu pelanggan. Saya menggunakan array baru untuk penyimpanan sementara, keranjang indeks, keranjang quantity, dan jumlah item keranjang gitu. Saya menggunakan bulan untuk variabel memesan sama dengan true,
Jika memesan sama dengan true, while kita melakukan perulangan, tampilkan daftar menu, kemudian tampilkan, nomor untuk memesan, selesai untuk bayar gitu. Lalu di sini saya tampilkan scanner-nya untuk melakukan input. Jika input sama dengan selesai, maka pemesan sama dengan false dan tidak masuk dalam perulangan. Jika memesan sama dengan true atau selain itu, maka nomor menu ya kan kita parse sebagai integer atau sebagai angka. Kita pastikan inputnya adalah angka agar bisa divalidasi ya. Lalu jika nomornya lebih kecil dari 0 dan sesuai dengan nomor menu, dan nomor menunya lebih kecil atau sama dengan jumlah menu, akan menampilkan pesanan atau masukkan jumlah quantity gitu. Lalu akan menyimpan dalam array itu teman-teman. Sini nomor menu -1 karena indeksnya berbasis 0 ya. Karena indeks jumlah menu itu mulai dari 0 dan array pada Java dimulai dari 0 gitu untuk indeksnya. Kemudian mana tadi ya? Setelah disimpan, maka berhasil gitu. Lalu ini akan terus mengulang sampai pesanan selesai gitu ya. Selain nomor yang ada pada daftar menu, maka akan menampilkan nomor menu tidak ditemukan. Atau jika terjadi kesalahan atau input yang tidak sesuai dari nomor menu atau mungkin apa yang diinputkan gitu kan, atau mungkin udah gitu, yang seharusnya input selesai malah input udah, maka ini akan menampilkan input salah atau apa, input salah, masukkan angka atau ketik selesai gitu. Oke, ini adalah penghitungan total pesanan sementara ya. Oke, sini kita panggil hitung dan cetak struk dengan menggunakan array tadi untuk dilakukan penghitungan. Jika jumlah itemnya nggak ada atau nggak mesen ya kan dibatalkan gitu. Oke, untuk hitung dan cetak struknya adalah sebagai berikut ya. Total awalnya adalah 0. Ini untuk menyimpan ya, untuk menyimpan subtotal. Lalu di sini saya menggunakan perulangan lagi. Menu, daftar menu indeks kesekian. Harganya dikali kuantitinya. Lalu ditambahkan itu subtotalnya ke totalnya item, dimasukkan ke subtotal gitu. Lalu akan print totalnya teman-teman. Nah, di sini subtotal awal sekian.
saya DM. Jawab. Tugas sebelumnya, tugas 1 di sini kan agak ribet ya karena tidak menggunakan perulangan. Oke, ini harga dari minuman tersebut nanti diberi nilainya 0 ya, karena secara default nilai dari diskon BOGO adalah 0 gitu. Masuk OBS? Enggak, nge-lag lagi. Oke, lanjut. Maaf ya. Ada kendala? Udahlah ya. Oke, coba kita bandingkan dengan tugas 1 sebelumnya ya. Di sini sangat ribet sekali. Kita harus mencari minuman pada setiap pesanan. Untung hanya 4 pesanan, bayangkan jika ada berpuluh-puluh pesanan ya. Ini akan sangat memakan banyak baris program dan memori. Oke, di sini untuk diskon 10%, kita akan lakukan pengondisian jika subtotalnya lebih besar dari 100.000, maka terapkan diskon sebanyak 10% atau 0,1 gitu. Nantinya akan dikurang. Sini subtotal akhir sama dengan subtotal setelah BOGO. Nah, jika subtotal akhir ini setelah dikurangi diskon BOGO ya. Beli 1 gratis minuman ini baru dikurang diskon persen. Jadi misalkan belanja 50.000, kemudian ada minuman gratis sebesar 5.000, totalnya sorry. Jika pesanannya 150.000 gitu ya. Kemudian ada gratis minuman sebesar 5.000, yang jadinya totalnya adalah 145.000. Nah, yang didiskon 10%, maka 145.000 tadi gitu. Jadi 14.500, 145.000 dikurang 14.500 gitu. Baru nanti dikenakan pajak sebanyak 10% dan biaya layanan 20.000 gitu. Oke, ini adalah fitur manajemen yang tidak ada pada tugas sebelumnya ya. Ini saya menggunakan looping bulan dengan namanya kembali, defaultnya false, while jika kembali sama dengan true ya, harusnya ya, defaultnya false. Ini tidak kembali atau true, kita menampilkan ini daftar menu, tambah menu baru, ubah harga menu, dan hapus menu. Otomatis kita harus membuat metode untuk tambah menu, ubah menu, dan hapus menu gitu.
dan kembali ke menu utama. Ini saya menggunakan scanner lagi, kemudian switch untuk menampilkan menunya. Kemudian ini adalah apa sebutannya tadi, metode untuk menambahkan menu jika jumlah menu sama dengan panjang dari array daftar menu atau lebih besar, maka tampilkan kapasitas menu penuh gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, jika lebih dari 100 menu sudah, kita tidak bisa menambahkan menu lagi gitu. Ini saya menampilkan input, nama menu, harga, dan kategori, lalu konfirmasi simpan. Itu saya menggunakan scanner yang kemudian akan dikonfirmasi di sini. Jika iya, maka daftar menu jumlah indeks kesekian sama dengan nama, harga, dan kategori gitu. Jumlah menu plus sebagai increment counter atau menambahkan jumlah menu yang ada di daftar menu, indeksnya ditambah gitu. Lalu tampilkan menu berhasil ditambahkan. Selain itu tampilkan menu jika kesalahan dalam input itu, atau jika dikonfirmasi ternyata tidak, maka akan menampilkan batal menambahkan menu gitu. Kemudian untuk ubah harga menu di sini, pertama-tama saya akan menampilkan daftar menunya untuk mempermudah manajemen mengubah harga menu gitu. Ini saya menggunakan scanner lagi, masukkan nomor menu yang akan diubah harganya. Lalu di sini jika nomor yang diinputkan lebih besar sama dengan 0 dan nomor lebih kecil atau sama dengan jumlah menu, maka menu yang dipilih daftar menu nomor kurang minus 1 karena indeksnya dimulai dari 0 ya teman-teman. Ini menampilkan menu dan harganya, lalu masukkan harga baru, temukan scanner dalam
yang lain. Kita membuka banyak detail. Ya, nomor, oke. Nah, kalau logikanya ya, geser elemen setelahnya ke kiri. Jadi misalkan, mungkin kita buka di sini. Nah, ini kan ada nih menu nasi mungkin kita mau menghapus menu ayam bakar gitu. Maka ini kan indeksnya 0, 1, 2 ya kan. 2. Nah, nanti sate ayam ini kita ubah indeksnya jadi 2. Sedangkan si ayam bakar ini ya udah nggak ada gitu. Antaranya, tapi kan yang ya anjir nelpon. Ini ada notif loh. Ganggu nanti aja lah ya. Kebaikan kayaknya scam. Lah. Anjir. Oke, nanti dulu ya teman-teman. Coba kita fokus. Maaf lagi ada kendala. Ya udahlah ya. Nah, tapi kalau ini digeser kedua di sate ayam ini, maka STS-nya juga harus digeser dong jadi indeks ketiga gitu. Nah, itu di sini kita lakukan perulangan. Jadi setiap elemen sesudah ayam bakar, indeksnya kita geser ke kiri atau kita kurang 1 gitu, coy. Nih. Tuh dikurang jumlah menu minus. Udah deh kurang gitu, maka penghapusan berhasil. Itu aja. Oke. Mungkin sekian dulu ya. Oh ya, kita praktekkan dulu, kita run dulu. Oke, sabar. Ini waktu saya mepet ya. Mohon maaf teman-teman. Rekan-rekan dan tutor semua, mohon maaf. Karena banyak kendala dari tugas saya ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik secara penjelasan dan kondisi saya saat ini ya. Oke. Apa tadi sumpah, nelpon. Oke, kita coba. Ini normal lah ya. Cuma kayak tugas 1, kita coba pesan nasi padang, masukkan 5. Kemudian kita bisa pesan unlimited ya. Coba kita pesan 2, nasi goreng 1 aja lah. 2, kok 2 ya nggak apa-apa lah. 3 mungkin, 5 mungkin, 4 mungkin, 2 mungkin, 6 mungkin, 3. Nah, udah. Lalu kita ketik selesai. Ini dia. Oke, gitu aja. Kayak pada umumnya. Kayak tugas 1 ya. Yang berbeda kan mungkin coba kita run ulang ya supaya bersih terminalnya. Coba kita